Aku sama Idris digituin. Talelo lelo lelo ledung, sambil ngeliat ke wajah Ilmi gitu. Cup menengo anakku sing ayu, bilang gitu. Sambil ngelus gitu. Sebenarnya jalur Arjuna itu ada yang Tretes sama ini ada lagi Purwosari, Mon. Yang jalur Purwosari itu yang terkenal jalur mistis itu loh. Karena kenapa sih jalur mistis? Karena di sana itu banyak peninggalan situs-situs sejarah kan. Jadi mungkin dari situ terkenal jalur mistis. Sebenarnya ya kalau dipikir waktu kita ke sana, begitu ke Arjuna lewat jalur Purwosari itu memang begitu masuk wilayah situs-situs sejarah itu memang auranya sudah beda, kayak masuk ke dimensi lain gitu loh. Jadi aku terakhir ke Arjuna lewat jalur Purwosari itu tahun 2016. 2016 itu pas Imlek. Aku masih ingat karena ada salah satu teman Bang Snack itu yang dia ada keturunan Chinese, dia pengen imlekan di sana gitu loh. Jadi minta, yuk naik gunung yuk, pas imlekan yuk, aku kok kepingin ngerayain Imlek di sana gitu. Imlek waktu itu hari Senin tahun 2016 itu, tapi kita berangkat hari Sabtu. Jadi Bang Snack itu temanku, dia berangkat dari Malang, kita janjian di Pegadian Purwosari situ, daerah Purwosari, kita janjian di situ. Nah yang dari Surabaya, aku, Idris, Sigit, Ilmi sama Liana. Jadi ceweknya 2. Kita naik motor gitu kan. Si Idris boncengan sama Ilmi, si Sigit boncengan sama Liana, aku sendirian. Masalahnya waktu itu kondisinya hujan deras di Surabaya. Kita janjian ketemuan di Taman Bungkul itu jam 9. Jam 9 malam kita ketemuan Taman Bungkul. Posisi hujan deras. Aku masih ingat waktu itu kita berteduh di bawah tenda pos polisi waktu itu. Itu sambil nunggu reda maksudnya. Ternyata ditunggu nggak reda-reda. Akhirnya sekitar jam 9:30 itu kita memutuskan udah berangkat aja yuk. Jadi karier itu tak taruh di belakang motor, tak tutup jas hujan kelelawar itu, terus aku pakai jas hujan sendiri untuk badanku gitu loh. Berangkat kita bareng iring-iringan gitu kan, seret, suasana masih hujan, terus nyampe di Porong, di Lapindo itu, lumpur Lapindo itu sudah mulai agak mendingan, nggak hujan. Tapi kita masih pakai jas hujan, masih iring-iringan. Begitu nyampe Pandaan, itu aku mulai ngerasa nggak nyaman. Karena apa? Karena kok aku ngerasa berat gitu loh. Karierku kan ukuran 75 plus 10 gitu. Karier besar yang aku ngerasa kok berat banget karierku. Rencanaku memang mau coba tak pindah di depan. Apa mungkin bisa ngurangin beban berat itu tadi gitu loh. Kondisi motorku juga seperti itu. Lampu juga nggak seberapa terang. Klakson nggak nyala gitu. Jadi teman-teman yang di depanku itu kadang aku manggilnya dengan woi, supaya berhenti gitu loh. Sekali waktu itu mereka berhenti. Kenapa mas? Aku mau nyepet jas hujan gitu. Oke. Nyepet jas hujan kan. Saya tak masukin gitu, tak rapiin. Oke, berangkat gitu. Kita jalan lagi. Aku merasa kok gak nyaman gitu. Ya mungkin karena karier ini mungkin ya. Wes, aku tak pindah aja karierku, tak pindah di depan aja gitu. Jadi aku berhenti lagi itu antara udah nyampe Pandaan kalau nggak salah itu.
aku berhenti lagi. Tapi karena teman-teman udah menjauh dan aku nggak sempat manggil, udah wes mereka ninggal gitu, mereka duluan. Oke lah, wes nggak apa-apa, wes ketemu di Purwosari aja, pikirku gitu kan. Sambil nanti sekalian aku ngisi bensin kan di pom gitu. Oke, karier tak pindah di depan motor, set sambil tak peluk gitu kan. Ada segini itu, karena motorku bebek kan. Yang penting aku supaya nyaman gitu loh, maksudku gitu. Oke, aku jalan lagi pelan-pelan gitu. Aku masih merasa berat gitu loh. Kok masih ada kayak beban di belakangku gitu loh. Jadi aku nggak bisa cepat-cepat gitu loh. Motorku juga nggak bisa kenceng, jadi aku ya pelan-pelan gitu. Sepanjang perjalanan dari Pandaan menuju ke Purwosari itu, jalanan itu sepi. Ada cuma satu mobil lewat, wah kenceng gitu. Wah, terus kadang motor lewat itu. Cuman ya sesekali aja, tapi jalanan itu sepi. Nah, nggak lama itu di depanku itu agak jauh itu ada mobil Call Elf itu yang isinya 12 orang itu. Tak lihat itu kayaknya seperti rombongan ibu-ibu yang pulang pengajian gitu kan. Karena mau di dalam itu pakai busana muslim semua gitu kan. Pikirku aku tak mendahului mobil itu supaya aku dapat penerangan dari mobil itu gitu loh, maksudku gitu. Terus agak tak kencengin motorku, deng. Akhirnya aku nyusul mobil itu. Begitu aku nyampe di sampingnya, itu yang namanya ibu-ibu di dalam mobil itu ngelihat sambil, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus aku sambil lihat ibu-ibu itu, hah? Ngapain ibu-ibu itu kok sambil teriak ke aku gitu kan? Apa yang aneh dari aku gitu kan? Terus aku ngelewatin mobil itu, tak dahuluin. Aku sambil lihat spion belakang itu, lihat mobil itu masih di belakangku gitu kan. Gak lama, sekitar 10 menit kelihatan pom bensin. Aku berhenti. Pom bensin aku isi bensin dulu. Karirku tak taruh dulu, tak sandarkan di kayak apa ini? Kayak tong sampah atau apa, tak sandarkan situ. Terus aku isi bensin dulu. Setelah isi bensin aku balik mau nempatin karirku itu. Nah, pas mau nempatin itu, rombongan ibu-ibu yang bawa mobil tadi itu datang masuk ke pom bensin. Terus beberapa di antara ibu-ibu itu turun. Ada 5 orang yang turun. Ya isi mobil itu memang sekitar 12 orang ibu-ibu ya. Cuman 5 orang itu turun sambil lari-lari kecil ke arahku gitu loh. Mas, sampai enggak apa-apa ta mas? Loh, kenapa bu? Ya Allah mas, tadi itu loh mas, di dalam mobil itu semua ngeliat sampean itu, sama ada cewek di belakangnya sampean itu sambil gini loh. Ngeliatin kita. Mukanya pucat sambil mendelik ke arah kita. Makanya kita kaget. Loh iya tak bu? Iya mas, ya Allah sampean itu hati-hati loh mas, mau kemana? Mau naik gunung bu? Lo sendirian aja ta? Oh enggak, sudah ada teman tapi yang nunggu di sana, aku bilang gitu. Terus pokoknya sampai hati-hati ya mas, tadi itu beneran satu mobil itu lihat perempuan itu gonceng di belakangnya sampean sambil mendelik itu ngelihat ke arah kita gitu. Terus aku langsung ngene. Ya wis bu, kalau memang gitu makasih ya bu, sudah diingetin gitu. Iya wis pokoknya sampean hati-hati ya, tak doain selamat pulang sampai rumah. Nggih bu, aku bilang gitu. Nah, karir tak taruh di depan, aku ngelanjutin perjalanan, tapi aku sambil nginget-nginget omongan ibu-ibu tadi gitu loh. Ada yang gonceng di belakangku, sedangkan situasi di belakangku itu, maksudnya posisinya itu, aku tetap nggak nyaman, kayak posisi berat banget, kayak memang ada yang gonceng gitu. Cuman aku nggak berani lihat spion lagi, karena takutku begitu aku lihat spion nanti ngelihat yang aneh-aneh gitu kan. Terus aku lanjut aja pelan-pelan gitu. Nggak lama, hampir setengah jam itu udah kelihatan itu Pegadaian Purwosari. Terus ada teman-teman udah nungguin di situ, termasuk Bang Snack yang dari Malang itu sudah nungguin rada-rada dari apa ini, dari jauh. Weh, terus ditanya sama si Idris sama teman-teman itu, kok lama mas? Tadi kemana? Kok bisa dari rombongan? Iya aku benerin karier ini loh, nggak nyaman, tak pindah di depan. Terus aku mau ke pom bensin dulu. Oh gitu tak. Ya wes ayo naik sekarang lah. Ya ayo naik. Dari Pegadaian Purwosari itu kan butuh sekitar setengah jam lebih lagi kan untuk naik ke desa Sumberwatu itu, pos perizinan itu. Nah kita jalan, aku sama Bang Snack kan akhirnya boncengan semua. Jadi kita 6 orang kan, 6 orang kita jalan. Begitu nyampe di desa Sumberwatu, itu posisi desa itu senyap, sepi gitu. Biasanya itu aktivitas pendakian itu rame meskipun malam itu.
Aku beberapa kali ke sana berangkat malam itu masih rame gitu kan, masih rame banget. Kali itu memang kok sepi, padahal hari Sabtu malam Minggu. Tak pikir apa ada penutupan pendakian, apa ada musibah atau lain-lain. Ternyata nggak ada apa-apa, memang mungkin ya memang lagi sepi gitu aja ya. Terus sambil nunggu informasi selanjutnya, aku mau cari informasi ini yang perizinan itu tadi loh. Aku teman-teman kita nunggu di pos kamling ini aja, pos kamling kecil gitu. Kita duduk di situ sambil ngecek-ngecek logistik apa yang kurang bisa kita beli gitu. Aku sempat beli rokok lagi kan di situ. Sempat beli rokok, terus ada satu orang bapak-bapak tua gitu. Dia pakai songkok hitam, pakai baju batik, terus bawa senter gitu, nyamperin kita. Nah, aku pikir wah ini bisa ditanyain ini, Pak. Malam Pak, ya Mas. Sampai mau naik malam ini, dia bilang gitu. Enggak Pak. Oh, ya udah. Motornya sampai taruh di pojok sana. Di sana itu ada rumah yang masih buka. Sampai ketuk aja pintunya, enggak apa-apa gitu. Oh ya Pak, ya. Terus bapak itu nyenter ke arah Liana, temanku yang cewek itu. Liana itu lagi asik makan snack gitu kan. Terus bapak itu nyenter ke arah Liana. Nduk, kowe rasa melu ya, kowe ning kene wae ya, Nduk ya. Dia bilang gitu bapak itu. Terus Liana kaget kan. Loh, kok nggak boleh ikut Pak? Kenapa Pak? Terus bapak itu bilang lagi kan, oh enggak Nduk, bukan kamu kok, bukan. Bapak lagi ngomong yang ada di belakangmu itu loh, ada yang pengen ngikut, tak gitu kan. Waduh. Terus bapak tadi deketin ke aku, dia bisik-bisik, Mas, iku ono arek wedok sing kepingin melok rombongan di sampean. Tapi nggak apa-apa deh, apik kok. Tapi wis kata oleh tadi tak suruh nunggu aja. Oh nggih Pak, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Wis silakan lanjutkan perjalanan, hati-hati, jangan lupa baca doa. Oh nggih Pak. Terus kita menuju ke rumah itu yang pos perizinan itu. Si Liana itu masih dia bingung kan, Mas beneran Mas ada yang ngikut aku Mas? Ya nggak usah terlalu dipikir lali, biasa aja lah. Oh ya udah wis, saya sambil asik makan snack lagi karena memang tipikal Liana ini memang orangnya yang cuek gitu wis, masa bodoh gitulah. Wis kita titip motor di situ, kita ngurus registrasi dan lain-lain, mau masuk ke pintu itu. Kita berdoa semua, yuk berdoa yuk, karena tak lihat udah tengah malam banget kan, kita berdoa. Tak lihat itu jam 12:30 sudah, 1:30 malam kan. Kita berdoa, kita kusuk berdoa, udah kita jalan. Terus di tengah perjalanan itu ada batu besar. Itu tiba-tiba Bang Snack itu berhenti di situ. Dia tuh bakar dupa, dia kan bawa dupa. Dia bakar dupa, ditaruh di situ. Terus iseng-iseng aku nanya, loh Bang, kenapa kok bakar dupa Bang? Aku bilang gitu. Oh iya Lur, aku ngelihat ini gerbang. Jadi batu ini sebuah gerbang menuju dimensi lain ini, kerajaan mereka. Oh gitu Bang, aku bilang gitu. Terus Bang Snack, iya, nggak apa-apa lah. Kita istilahnya minta izin. Oke, aku bilang gitu. Oke lanjut. Jalan. Hampir 1 jam perjalanan kita akhirnya nyampe di pos 1 Ontobogo. Di pos 1 Ontobogo itu ada kayak gua dengan ular naga. Ontobogo itu nama hewan mitologi, ular naga gitu, namanya Ontobogo. Di situ banyak pelaku-pelaku spiritual yang memang tinggalnya di situ, terus tinggalnya ya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu kan. Sampai pos atas itu juga gitu. Jadi di situ ada shelter itu semacam rumah yang kondisinya itu hangat gitu. Ada alas karpet gitu, nyaman lah pokoknya. Jadi kita berpikir ya daripada mendirikan tenda, toh juga nggak lama. Nunggu pagi kan nggak lama, dari jam 1:30 sampai pagi. Wes kita tidur di situ aja lah, shelter aja. Oke Mas gitu. Oke. Semua pakai sleeping bag kan, tidur. Terus ya mungkin antara sudah tidur atau mungkin tidur ayam ya, 1/2 jam lah pokoknya setelah itu
jam 2-an, tiba-tiba aku itu dengar suara Idris gini. Idris itu teriak gini, "Loh Li, ngapain kamu Li? Ngapain kamu?" Terus kita kan kaget kan, kebangun. Ternyata kita itu lihat Liana itu, dia itu posisi duduk sambil mendelik gini, ngeliatin kita gini. "Loh Li, kamu ngapain Li?" Kita kan yo kaget kan, karena nggak seperti biasanya dia gitu loh, karena nggak seperti biasanya dia lah, pokoknya dia itu mendelik gini. Terus begitu kita bangunin, Li, terus Liana itu lemes, kita bangunin lagi, Li kamu kenapa? Terus Liana cuman dia melek sambil bilang gini, "Kenapa Mas?" Biasa seperti itu. "Oh ngelindur ya kamu ya," bilang gitu. "Kamu ngigau ya?" "Nggak tahu, kenapa sih?" "Ya wis lah, tidur lagi." Ya wis, tidur lagi. Tidur. Paginya sebelum menuju ke perjalanan selanjutnya kita sempat foto-foto di situ. Sempat foto, ngecek perlengkapan, terus jalan lagi kita. Jalan menuju ke pos 2. Pos 2 Tampuono itu. Di situ ada warung makan gitulah pokoknya, ada warung kopi dan lain-lain. Nih, si cewek-cewek ini, si Liana sama Ilmi ini, dia pengen makan mie gitu loh. Padahal kita juga bawa mie, cuman males bongkar tas gitu aja lah. Oke lah, ya wes pesan mie dulu. Oke, nyantai-nyantai. Di situ ada anjing hitam. Mungkin teman-teman yang naik ke Arjuna lewat Jalur Purwosari pasti ketemu anjing hitam itu. Aku lupa namanya siapa itu. Dia punya nama, anjingnya orang situ, anjing itu. Dia itu kayak deketin aku gitu kan. Ini si Liana sama Elmi di dalam warung ya, aku di luar sambil ngerokok gitu, sambil jaga tas mereka. Tas mereka kan ada di luar. Mereka ada di luar, aku sambil ngerokok. Anjing itu deketin. Terus tak panggil gitu. Sini. Tak kasih roti, aku kan lagi makan roti isi coklat itu. Tak kasih roti, katanya bapak situ, "Mau kok Mas dikasih roti?" "Oh iya tak Pak, mau, coba kasih aja." Tak kasih roti, mau dia. Mau, seneng gitu dia. Seneng gitu. Habis itu aku lihat si Liana ini keluar dari warung, mau ngambil minum di tas. Ada minum botol air mineral gitu kan. Begitu Liana mau ambil minum, anjing ini gonggong ke arah Liana. Wow. Terus Liana noleh ke anjing itu mundur gini. Kayak takut gitu. Aku lihat anjing ini ngapain kok, lihat Liana kok gonggong terus begitu takutnya gitu. Ya si Liana kan juga bingung ngambil botol minum. Habis itu masuk lagi ke warung, makan lagi, lanjutin kan. Setelah makan, lanjut lagi kita, perjalanan lanjut. Nah, posisiku kan ada di belakang rombongan 6 orang itu, aku di belakang sendiri. Terus aku lihat teman-teman itu jalan, terus menuju pos selanjutnya, ada pos Eyang Sakri itu, kita lanjut lagi. Nah, si anjing hitam tadi itu ngikutin terus di belakangku terus gitu. Ya sesekali aku nyuil roti untuk tak kasihin gitu, seneng banget deh. Dia ngikutin terus perjalanan itu. Nah, perjalanan antara pos 2 ke pos 3 itu jalannya kan mulai nanjak. Semalam itu kan habis hujan deras, jadi air itu kan ngikuti aluran jalan itu. Jadi kalau kita naik itu licin banget. Tak lihat teman-teman itu bolak-balik terjatuh juga, kepleset terjatuh. Cuman yang tak lihat si Liana itu bolak-balik itu dia jatuhnya bukan kepleset lagi, dia jatuhnya gini, plek gitu. Tapi bangun lagi, deg gitu. Tak lihat anak ini nggak ada sakitnya sama sekali. Padahal yang lain itu kepleset gitu, berhenti dulu. Dia nggak. Padahal si jatuhnya dia itu kadang itu ke belakang ini loh, bawa. Terus dia bangun lagi. "Udah Mas, nggak apa-apa Mas, jalan lagi gitu." Si Liana itu bilang gitu. Anak ini kok nggak seperti biasanya sih. Kenapa kok jatuhnya itu bolak-balik gitu loh. Sampai aku bilang, "Li, kalau kamu jatuh istirahat dulu Li, nggak usah dilanjutin." "Nggak apa-apa Mas, lanjut aja udah." Dia jalan lagi, kepreset lagi jatuh. Khawatirnya aku dia jatuh terus kepalanya kena batu, kan aku juga resiko gitu. "Li, udah Li, kalau kamu kayak gini terus kita nggak jadi naik loh," aku bilang gitu. Sampai tak ancam gitu, karena dia nggak biasa banget gitu loh. Kepreset, jatuh lagi, bangun lagi gitu loh. Terus tak ancam gitu, dia agak nurut. Oke Mas. Santai, oke. Dia jalan lagi.
Jalan terus ada apa ini bangunan rumah apa itu aku nggak tahu ya, di tengah-tengah antara pos 2 menuju ke pos 3 itu di tengah hutan itu ada bangunan yang menurutku itu aneh dan angker lah menurutku, nggak tahu bangunan apa, mungkin untuk orang-orang pertapa gitu ya. Kita sempat foto di situ, terus si Liana itu menjauh sambil ngeliatin rumah itu terus. Kenapa Li? Nggak Mas, nggak apa-apa. Ayo lanjut Mas, aku nggak nyaman di sini. Si Liana bilang, oh, oke, lanjut lah kita. Lanjut, terus nyampe di pos 3 itu namanya Eyang Semar. Karena dinamakan Eyang Semar karena ada patung Semar, tokoh pewayangan itu di situ. Nah, kita istirahat di situ, ngelepas tas, beberapa juga ngelepas bajunya karena apa ini udah mulai berkeringat kan. Istirahat di situ. Terus aku mau cuci muka gitu kan, supaya seger gitu. Nah di dekat situ itu banyak bangunan shelter. Ada satu bangunan yang terbuat dari bambu itu, besek-besek itu. Itu ada air yang ngalir gitu loh. Rencana aku memang mau cuci muka di situ. Nah, aku cuci muka di situ dan kita kan dengar apa yang orang omongkan di dalam gitu. Di dalam itu memang ada orang, tapi bukan pendaki. Sepertinya orang yang pelaku-pelaku spiritual gitulah. Memang dari sebelum melewati air yang ngalir itu, kayak selang air itu, ada pintu, kita itu bisa ngelihat orangnya gitu loh. Tak lihat memang ada pasangan kayak pasangan suami istri lah. Suami istri, terus ada laki-laki 2 di situ. Saling ngobrol gitu loh, 4 orang itu. Oke, aku cuci muka di situ, kan tetap denger. Mereka ngomong apa, aku denger gitu kan. Ngobrol-ngobrol, nggak sengaja aku itu denger mereka itu gini, wes gampang gitu, terus pokoknya gampang lah, beres, manjur, ini kurang sehari lagi, kalau besok si orang itu nggak ndelosor, ojo ngomong jenengku. Aku dengar maksudnya apa gitu, kayaknya itu memang dia itu mau berbuat jahat sama orang gitu. Nah kan aku semakin penasaran, aku ya terus terang aku nguping gitu kan, nguping apa sih yang dibicarakan gitu orang-orang ini, tujuannya apa gitu loh kesini. Aku sambil cuci muka pelan-pelan tak dengerin. Wes lah Mbak Yu, beres pokoknya, kurang sehari ini ya. Kita ngelakoni sehari lagi. Wes lah, besok dia ndelosor gitu. Dia udah berapa lama sih kerja di sana? Ya hampir 10 tahun. Udah habis ini lengser itu gitu loh. Kayak mau berniat jahat sama orang gitu. Terus aku cuci muka, wes gak beres lah, aku pikir gitulah. Tapi kembali lagi ya wes urusan masing-masing orang kan. Aku di sini niatku mau mendaki gunung, nggak ngurusi orang lain gitu. Setelah aku cuci muka, aku balik ke bangunan shelter itu yang ada teman-teman itu. Si Liana itu kan posisinya duduk di sebelah Ilmi. Dia itu tiba-tiba jawil Ilmi gitu loh. Ilmi itu dicolek, terus Ilmi noleh. Kenapa Li? Kamu tahu, si Liana bilang gitu, kamu tahu orang-orang di sana itu niat jahat semua, tahu, itu orang busuk semua, katanya Liana gitu. Nah aku kan yang habis cuci muka ngelap-lap gini, aku Liana ini kok ngerti gitu loh. Padahal jaraknya loh lumayan jauh gitu loh dari tempat kita duduk, dan Liana belum kesana sama sekali, nggak dengar gitu loh. Orang itu ngomong apa nggak ngerti. Cuman Liana itu tiba-tiba ngomong seperti itu. Kamu tahu orang-orang yang di dalam sana itu jahat semua, busuk semua, bilang gitu. Dan anehnya si Liana ini manggil si Ilmi sehari-hari itu, dia itu manggilnya Mi, Ilmi atau Kak gitu, Kak. Saat itu si Liana itu memanggil Ilmi itu cuma nyolek dan kamu tahu gitu. Dia neges gitu loh, kamu tahu orang-orang di dalam situ loh. Aku kaget, Liana ini kok ngerti, aku bilang gitu. Padahal yang habis ke sana aku yang dengar pembicaraan mereka, dan jaraknya lumayan, harus turun dulu berapa meter gitu baru di bangunan itu gitu. Cuman kok Liana tahu gitu. Aku ya pikirku positif aja ya, mungkin Liana mungkin tadi lewat juga gitu kan. Oke lah, gimana teman-teman, lanjut lagi, yuk lanjut Mas. Oke, lanjut jalan lagi. Nah si anjing itu kan tetap ngikutin terus, tak lihat itu anjing ini ngikutin terus gitu. Ya tetap tak ambilkan makan lagi, tak lemparin, ngikutin terus ya anjing hitam itu, sampai kita tiba di pos Makutoromo di situ. Nah kita bermalam di situ.
itu kita tiba di situ jam 5 sore menjelang maghrib. Kita prepare di situ, masak di situ. Ada satu orang pelaku spiritual juga di situ yang dia sudah tinggal di sana itu sekitar 3 bulan. Aku nanya kan, sampean dari mana Pak? Dari Pasuruan. Udah berapa lama di sini? Saya 3 bulan Mas di sini ya. Dia itu tugasnya yang bersihin candi di situ, Candi Makutoromo. Terus ya bos sekitar situ dia bersihin, jaga di situ. Dia tuh nyari ketenangan katanya. Saya cuma nyari ketenangan Mas. Terus di tengah-tengah obrolan itu dia bisikin ke kami yang cowok-cowok itu, Mas, itu temennya sampean itu, yang cewek itu ada yang ikut loh Mas. Loh, kok nyambung sama yang bapak yang dibawa tadi gitu loh. Oh enggak Pak. Iya, tapi saya nggak jahat sih sebenarnya. Cuman dia tuh pengen ngikut aja sama rombongan kalian itu. Oh gitu Pak. Iya. Oke. Tapi enggak masalah Pak. Enggak masalah Mas, sudah biasa itu. Enggak tahu ngikutnya dari mana, enggak tahu. Oke. Terus habis itu kita tidur, malam itu kita tidur di Makutoromo itu enggak ada apa-apa sih, enggak ada keanehan apa-apa ya, terjadi biasa-biasa aja. Paginya kita beranjak lagi menuju ke Jawa Dwipa. Jadi harus naik dulu kan. Naik dulu. Nah, setelah Makutoromo itu ada jalanan tangga nanjak lurus, itu kanan kirinya ini patung-patung arca-arca gitu. Dan waktu itu dupa itu ngebul semua. Dupa itu full, pokoknya asap dupa itu di situ. Asap dupa itu full. Jalannya tangga-tangga. Menurutku itu bagus banget gitu, bagus. Aku mesti foto, sempetin foto di situ. Meskipun berkali-kali aku motret situasi itu, tapi waktu itu menarik karena dupa itu banyak asap yang keluar gitu. Tak foto keren gitu. Tiba-tiba si Liana itu dia udah kayak pusing gitu. Mas, aku pusing Mas. Loh kenapa Li? Nggak tahu, mungkin asapnya ini terlalu banyak mungkin. Oh iya wes, ayo kita jalan cepet aja biar ini. Jadi aku jalan cepet, teman-teman jalan cepet aja biar si Liana nggak pusing gitu kan. Itu tangga-tangga itu mistis banget memang. Suasananya tuh kabut tebel ditambah asap dupa itu kan. Padahal itu masih pagi, sekitar jam 8 pagi kita dari Pos Makutoromo menuju ke atas itu. Terus kita nyampe di Candi Sepilar itu. Nah, yang bikin aku aneh itu gini. Aku ini aku pribadi ya. Kalau di suatu tempat dan tempat itu aku merasa jauh banget dari rumah gitu. Aku kayak ngerasa jauh banget dari rumah. Itu aku ngerasa kayak ini dimensinya udah beda gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Begitu aku nyampe di Pos Sepilar itu, ada Candi Sepilar di situ. Itu aku ngerasa kayak jauh banget dari rumah. Nah, saat itulah aku ngerasa ini benar-benar udah di dimensi lain gitu. Itu sugestiku gitu sih sebenarnya. Kita cuman lewat aja di Candi Sepilar itu, melanjutkan perjalanan yang mulai nanjak 45 derajat. Kita lewat bukit-bukit, terus kita nyampe di Pos Jawa Dwipa. Jadi Jawa Dwipa itu kayak ada kayak tanah datar yang nggak seberapa besar. Itu biasanya kita ngecamp di situ sebelum menuju ke puncak. Cuman jarang pendaki yang ngecamp di situ gitu. Katanya sih angker di situ gitu. Katanya di bawah antara Pos Jawa Dwipa, Sepilar itu, bukit itu perkampungan makhluk halus, perkampungan jin. Bapak yang di Makutoromo tadi yang bilang, itu kampungnya jin Mas di situ. Jadi saya sarankan rombongan sampai nggak usah ngecamp di Pos Jawa Dwipa gitu. Nah karena waktu itu hujan, begitu kami nyampe di Pos Jawa Dwipa itu hujan. Dan mau nggak mau, kita harus bikin tenda. Jadi pertama flysheet dulu, kita beber flysheet supaya nggak kehujanan, terus kita bangun tenda di situ. Bangun tenda, kita tunggu sampai reda. Jam 1 siang, itu hujan baru mulai reda. Jam 1 siang kita baru bisa nyaman, karena hujan udah berhenti kan. Hujan udah berhenti, kita sempat foto-foto. Memang rencana malam itu kita muncak. Jam 1 pagi itu, jam 1 malam itu kita muncak. Jadi ada banyak waktu buat istirahat. Antara jam 1 siang sampai
malam jam 1 pagi itu kita istirahat itu, santai lah maksudnya. Untuk refleks tubuh biar refresh dulu gitu loh maksudnya. Kita masak-masak, terus ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu kan. Terus begitu malam, jam 7 malam, kita itu sudah sengaja untuk tidur. Karena malamnya mau naik puncak gitu. Nah tapi hari itu, malam itu kita sepakat yang naik itu aku, Sigit sama Idris, 3 orang aja. Yang lain kayak Liana, Ilmi sama Bang Snack ini maunya tinggal di situ aja karena badannya nggak fit, bilangnya gitu sih. Nah, malam itu Isya itu teman-teman tidur kan. Nah aku belum bisa tidur, terus aku keluar nih. Kabut itu tebel di Jawa Dwipa itu, kabut tebel gitu. Aku nyoba keluar terus lihat bulan itu, memang bulannya agak bersinar gitu kan. Tak lihat Jawa Dwipa itu memang suasananya itu memang mistisnya kerasa banget di situ. Tiba-tiba di dalam tenda yang ditiduri Liana sama Ilmi, mereka kan tidur berdua nih, cewek-cewek. Kita bikin 2 tenda itu. Si cewek-cewek ini, Ilmi sama Liana itu 1 tenda. Aku dengar dari tenda mereka itu ada yang nyanyi gitu loh. Talelo lelo lelo ledung. Itu suaranya Liana. Liana kok ngapain jam segini nyanyi? Itu tak lihat jam 8 malam gitu kan. Terus aku coba buka tendanya gitu kan, krek, tak buka tendanya, tak lihat di dalam itu ternyata si Ilmi itu posisi tidur, terus Liana posisi duduk mangku Ilmi sambil ngelus-ngelus kepalanya sambil talelo lelo lelo ledung sambil gitu. Terus aku bilang, Li, kamu ngapain kayak gitu? Aku bilang gitu. Terus Liana noleh terus sambil nyanyi lagi, lelo 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 Li, kamu jangan gitu, kalau kamu kayak gitu bikin takut si Ilmi. Tapi Ilmi ini udah tidur pules gitu loh. Terus si Liana lihat aku sambil senyum, maksudnya mungkin ini udah jangan rame-rame, aku mau nidurin itu. Aku ngene, wih Liana aneh banget pak aku gitu. Terus aku keluar, aku menuju tenda cowok itu, tak bangunin si Idris itu, Idris Liana itu kayak aneh banget itu. Kenapa mas? Si Idris agak bangun, denger kan? Dia nyanyi-nyanyi terus. Ngapain dia nyanyi-nyanyi gitu tuh? Ya dari tadi nyanyi kayak gitu, aku bilang gitu. Iya ngapain mas? Gak tahu, kamu ngerti posisinya Liana itu. Posisinya Ilmi itu ditaruh di pangkuannya Liana, aku bilang ke Idris gitu. Sambil dilus-lus kepalanya, rambut itu sambil nyanyi gitu. Aneh banget Liana itu. Ayo mas, disuruh berhenti aja mas. Aku sama Idris, Li, udah Li kamu berhenti kayak gini Li. Berhenti gini. Liana gini lagi. Aku sama Idris digituin. Talelo lelo lelo ledung sambil ngeliat ke wajah Ilmi gitu. Cup menengo anakku sing ayu, bilang gitu. Sambil ngelus gitu. Aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Liana ini parah pak. Liana ini parah. Li, kamu jangan kayak gitu Li. Kamu itu nakutin yang lain gitu. Kembali lagi Liana ngeliat aku ke Idris sambil gini. Talelo lelo. Gitu terus aku bilang. Li, udah Li ya, gak usah bercanda ya. Aku mulai marah kan. Li, gak usah bercanda ya. Bilang gitu. Terus Liana ngeliat aku terus lemes ya. Lihat gitu. Loh, aku ini ada gak beres sama Liana ini. Aku bilang gitu. Li, bangun Li. Itu kan habis dia lemes itu. Li, bangun Li. Terus dia melek ini. Kenapa mas? Udah mau muncak kalian? Enggak. Kamu itu tadi ngerasa apa sih Li? Nggak ngerasa apa-apa mas? Dia bilang gitu. Aku kan tidur. Liana bilang gitu. Aduh aku ngene. Ya wis kamu lanjutin tidur, kamu baca doa dulu ya Li. Iya mas. Terus Liana baca doa, tak suruh baca doa terus tidur kan. Aku masuk tenda itu tapi nggak bisa tidur. Jadi suasana di Jawa Dwipa itu cuman tenda kita. Tenda kita berdua dan cuman 6 orang itu di Jawa Dwipa. Dengan suasana yang katanya itu alas Ladijiwo, pasar setan itu kan ada di sekitar situ kan. Gitu. Suasana itu senyap gitu, nggak ada suara apa-apa, kita nggak nyetel apa-apa, nggak ada suara apa-apa, cuman suara alam sama angin yang kena pohon itu. Gitu. Wes, aku
Aku nggak bisa tidur. Terus aku baru bisa tertidur itu jam 11 malam. Jam 11 malam aku tertidur sebentar, tiba-tiba aja jam 1, si Idris itu bangunin alarmnya bunyi kan. Mas, ayo mas, siap-siap muncak. Kita masak dulu. Masak sedikit-dikit, masak mie, buat sarapan gitu, jam 1. Jam setengah 2, kita prepare untuk muncak. 3 orang, aku, Sigit sama Idris. Mulai kita jalan. Aku ngerasa, Idris, jalanmu mbok jangan cepet-cepet. Aku bilang gitu. Karena apa? Aku kan sesek banget. Terus aroma dupa dan lain-lain itu kan bikin sesek gitu kan. Karena di situ itu aroma dupa terus gitu. Itu jam setengah 2 malam kita jalan di hutan yang gelap gitu kan. Kita 3 orang jalan gitu. Terus aku bilang Idris, agak pelan aku bilang. Jalanmu agak pelan. Aku nggak bisa ngikutin kamu gitu. Oke mas. Gimana kalau sampai aja yang di depan, biar bisa ngatur ritme jalan. Oke, aku nyoba di depan ya, aku nyoba di depan. Aku jalan. Lah, waktu aku jalan sambil pelan, nah teman-teman ini kayak nggak sabar gitu loh, nggak sabar, pengen cepat gitu loh. Ya memang karena aku ini kan punya asma. Kalau udah asmaku kambuh, aku udah nggak bisa mengendalikan diriku gitu loh. Wajahku agak pucat gitu kan. Aku sambil jalan di depan itu aku mikir, apa aku tak batalin aja ya muncak gitu. Aku mikir gitu, tapi eman aku pengen muncak gitu kan. Karena aku nggak pernah muncak lewat jalur Purwosari kalau ke Arjuna gitu. Aku mikir antara sayang, tapi aku juga ingat kesehatanku juga kan. Tak paksain jalan lagi bentar. Oke lah, tak coba setengah jam lagi jalan. Setengah jam jalan, aku ngerasa sesek gitu. Karena perjalanan malam hari itu kan rebutan kita oksigen sama pohon itu kan. Rebutan gitu. Terus aku diam dulu. Aku minta waktu istirahat sebentar ya. Aku bilang ke Idris sama Sigit, istirahat bentar ya. Oke, istirahat mas. Kita diam sebentar. Ada 5 menit. Diam aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa. Cuman diam aja. Terus baru dari situ aku mutusin, Idris, Sigit, kayaknya aku mundur lah. Aku nggak bisa ikut ke puncak. Loh kenapa mas? Enggak, asmaku kambuh kayaknya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, kalian berdua lanjut aja muncak. Aku tak turun balik ke tenda gitu. Usahain turun ke tenda sendirian kan mas. Ini kan udah di tengah-tengah hutan, tengah-tengah perjalanan. Udah nggak apa-apa lah. Daripada aku lanjutin nanti ada apa-apa sama kesehatanku. Aku di tengah jalan malah kalian repot gitu. Beneran mas? Beneran udah bismillah ya. Kalian berangkat, oke. Udah mereka berangkat. Aku balik, turun menuju Jawa Dwipa tadi. Nah, aku kan turun sendirian, melewati yang jalan hutan-hutan itu kan. Memang nggak ada jalan. Aku masih ingat itu jalan setapak itu nggak ada memang. Benar-benar hutan, yang hutan belantara di situ, di atas Jawa Dwipa itu. Waktu aku turun itu, nggak tahu kenapa, aku itu tiba-tiba denger suara cewek nyanyi lagu itu tadi. Padahal jarak perjalananku antara pos tendaku di Jawa Dwipa dan perjalananku, aku sudah jalan itu 1 jam lebih loh, 1,5 jam lebih. Artinya kan masih jauh banget tendaku itu. Tapi suara itu kayak di sebelah-sebelahku gitu loh. Suara cewek yang sebenarnya nggak terlalu enak banget sih. Kalau kita dengar suara sinden kan enak. Ini suara cewek yang ya cewek-cewek biasa yang nyanyi gitu loh. Aku nggak tahu apakah ini memang sugestiku aja. Aku karena habis dengar suara Liana nyanyi seperti itu, atau memang ini benar-benar suara yang muncul gitu. Di tengah hutan yang gelap kayak gitu, aku cuman berbekal senter, nggak bawa minum, nggak bawa apa. Aku turun, dengar suara kayak gitu. Aku akhirnya mutusin, udah, kamu jangan ganggu aku. Aku bilang gitu, tak batin seperti itu. Kamu jangan ganggu aku, percuma kamu ganggu aku. Gitu loh, karena aku nggak bakal takut sama kamu. Aku bilang gitu. Terus aku jalan lagi turun, jalannya turun gitu kan. Terus suara nyanyi ini masih kayak goda gitu loh suaranya. Semakin cepet, tadi kan temponya pelan. Ini semakin cepet. Gitu. Biarin aja, persetan, aku gak mau tahu urusanmu lah. Kamu mau goda aku, pokoknya aku yang penting aku turun mau ke tenda, aku gak goda kamu gitu.
Panjang perjalanan itu di tengah hutan aku sendirian itu, suara itu terus, biarin aja. Gitu aku nyampe ke tenda, itu sekitar jam 2:30 waktu itu, kalau nggak salah, 2:30 atau jam 3-an lah, aku lupa. Jam 3 pagi itu, ternyata si Ilmi sama Liana itu udah bangun, udah masak gitu mereka. Mereka kan kaget lihat aku, loh mas, kok udah balik mas? Iya, aku nggak jadi naik, nggak jadi muncak karena asmaku kambuh, aku bilang gitu. Oh ya, terus Mas Idris sama Sigit, ya mereka naik berdua. Oh gitu, ya wis mas, istirahat aja lah. Oke, aku tak istirahat ya, mereka masak, mungkin kelaparan gitu kan. Ya, aku tidur, paginya sekitar jam 7 itu kita nunggu Idris sama Sigit balik dari puncak itu kan. Kita tunggu nggak balik-balik. Sedangkan suasana langit itu sudah mulai mendung. Aku khawatir mereka di atas itu kena badai atau petir gitu kan. Aku takutku gitu. Cuman ya aku berdoa semoga nggak ada apa-apa lah gitu. Nggak lama kita nunggu sampai masuk tenda lagi. Masuk tenda, tidur-tiduran, terus keluar lagi sambil lihat ke arah atas gitu. Kok belum datang-datang, kok belum nyampe-nyampe gitu kan. Terus nggak lama jam 8 itu, jam 8 lebih, ini Bang Snack ini kan bawa kue bulan khas Imlek itu kan. Lur, ayo ini dibagi aja ya, karena ini kan cuma satu aku bawa kue bulan, kita bagi ya. Aku, pisaumu mana? Dia minta gitu kan, pisau camping itu yang kecil itu, tak potongan. Red, gitu dibagi gitu, kita makan. Ini makannya di dalam tenda sambil ngobrol-ngobrol gitu. Posisi di dalam tenda, aku itu ngelihat si Idris sama Sigit itu jalan, turun, nggak mampir ke tenda. Loh, Idris, aku teriak gitu. Terus Bang Snack juga gitu, Git, harap neng di, turun gitu, cepat gitu. Loh, lapor gitu. Terus aku keluar tenda, Idris, Git, dia itu masih turun, cepat gitu. Terus aku mikir, ya udahlah, paling dia mau foto-foto dulu atau apa, nanti juga balik gitu. Terus aku balik tenda lagi. Cuman yang tak pikir itu kenapa kok cuek sih mereka itu, padahal kan baru turun dari puncak. Harusnya kan mampir dulu makan kayak, karena kan semalaman dia nggak makan kan. Tak biarin aja, itu jam 8 pagi. Terus nggak lama aku keluar dari tenda, aku bikin api-api itu jam 9 pagi lah. Jam 9, antara jam 9 jam 9:30 pagi itu aku bikin api karena dingin kan. Terus dari kejauhan ada Idris sama Sigit itu teriak dari jauh, Assalamualaikum gitu. Loh, Idris, wow, dia baru turun gitu. Loh, Idris, lah. Bukannya kalian itu tadi udah nyampe jam 8-an turun ke bawah. Wah, aku lo baru nyampe ini mas. Jalannya sulit mas, soalnya di sana itu sempat tadi ini loh. Enggak, serius, kamu tadi enggak datang jam 8-an. Enggak mas, ngono. Loh, Bang Snack sama aku itu saling lihat-lihatan. Terus yang tadi sopo? Aku bilang gitu. Tadi itu ada kamu sama si Sigit, persis lewat di depan tenda itu, turun, tak panggil itu nggak noleh sama sekali. Serius, aku nggak bohong gitu. Enggak mas, nggak mungkin mas. Mungkin ya sampean apa ini ngelihat halusinasi mungkin. Enggak, serius pak, aku bilang gitu. Enggak kok mas, enggak ada apa-apa kok. Kita baru nyampe itu ya segini nih. Enggak, ngapain sih kita sampai turun gitu. Pasti pikiran kita itu dari atas itu pengen sarapan, pengen makan gitu, karena udah lapar dari semalaman gitu. Oke lah wis, nggak usah diambil pusing lah, aku capek juga wis, ayo makan. Kita makan. Terus mereka cerita pengalaman waktu di puncak itu, dia nunjukin HP-nya itu nggak dapat momen apa ini sunrise karena berkabut dan mendung gitu kan di atas itu, di puncak itu. Dia bilang gitu, nggak dapat momen mas karena kabut tebel sama mendung gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya, lain kali bisa ngulangin, aku bilang gitu. Iyalah mas gitu. Wes hari itu sekitar jam 11 aku bilang ke Sigit sama Idris, gimana, mau istirahat dulu apa langsung turun? Langsung turun aja lah mas, langsung turun aja. Oke, langsung turun ya. Ya wes, kita packing, turun lah kita. Turun, begitu nyampe di pos Mahkutoromo itu kita rencananya mau mampir situ, mau makan lagi gitu loh, makan siang sebelum turun ke bawah banget. Kita mau makan di situ.
Terus ternyata hujan tuh deras gitu kan. Hujan deras dan kita udah terlanjur basah sebelum nyampe ke masuk ke Makutharomo itu hujan tuh deras dan kita udah terlanjur basah gitu. Terus si Idris bilang, udah lanjut aja mas, lanjut turun aja, udah terlanjur basah juga. Gitu tak? Iya wis. Gimana yang lain? Gak apa-apa hujan-hujan. Gak apa-apa mas, udah terlanjur, udah pulang juga. Ya wis, turun kita dari pos Makutharomo itu hujan tuh deras dan jalanan yang kita lalui itu jalanan air juga gitu. Tuh deras banget. Bolak-balik itu kita kepreset. Kita turun sampai di pos 2. Jadi di pos 3 itu masih hujan. Di pos 2 itu baru berhenti. Kita baru bisa ganti baju. Kita bisa ganti baju di toilet situ. Kita sempat ganti baju. Terus kita makan mie lagi di pos 2 itu, baru kita turun. Begitu kita turun, nyampe di pos 1, terus ketemu ada pelaku spiritual juga. Orangnya itu nggak pakai sandal, cuman nggak pakai alas kaki lah, pokoknya dia pakai sewek gitu, terus pakai baju hitam. Terus dia bilang gini, mas jangan tersinggung ya, aku mau ngomong sebentar ke sampean, maksudnya ke kita semua gitu. Oke pak, kenapa pak? Ini ada yang ikut sampean cewek gitu kan. Dia ini bukan penghuni sini aslinya. Jadi bisa jadi dia ikut dari arah-arah sana lah pokoknya. Terus aku mikir, sampean rombongan dari mana? Dari Surabaya pak. Kami bilang gitu kan. Ada yang ngalamin hal ganjil nggak sebelum berangkat ke sini? Aku bilang, karena aku belum bilang ke teman-teman kalau aku ada yang bonceng di belakangku itu. Aku bilang ke bapak itu, iya pak, saya pas menuju dari Pandaan menuju ke Purwosari sebelum isi bensin itu saya bertemu ibu-ibu yang kayak rombongan pengajian atau apa itu. Mereka itu ngelihat saya seolah-olah itu saya ada yang bonceng ke saya gitu. Cewek pucet. Oke, bentar, cewek pucet rambutnya segini. Iya pak, betul pak. Ya itu yang ikut kalian. Loh, itu kenapa ya pak? Nah jadi bisa jadi waktu sampean berhenti itu di satu tempat, dia tiba-tiba ngikut gitu aja. Ya kayaknya mungkin ada ketertarikan sama sampean gitu, cewek ini. Gitu bang. Pantesan pak, selama perjalanan kita mendaki itu yang aneh sama teman saya si Liana. Iya, memang dia ngikut si temanmu cewek ini. Si bapak itu bilang gitu kan. Ngikut gitu pak. Iya ya, dia pengen ikut aja. Nggak ngapa-ngapain kan, nggak ganggu. Enggak sih pak, cuman banyak kejadian yang aneh. Kayak misalnya si ini tadi ngelus-ngelus rambutnya sambil nyanyi talelo lelo lelo itu. Iya, memang dia ada keturunan Jawa mas. Dia itu suka sama lagu-lagu Jawa. Tak lihat itu, anaknya ada di belakang itu. Kita kan sambil lihat-lihat gini kan. Oh iya pak. Udah sampai pulang dari sini. Ketika nanti sampai pulang ke Surabaya, kan ngelewati jalan yang sampai lewati tadi kan. Iya pak. Iya nanti udahlah dia nanti pergi-pergi sendiri. Oh gitu ya pak. Iya. Wis. Ya udah pak, kami pamit dulu kalau itu. Ya wis, enggak ada masalah kok. Wis, hati-hati ya di jalan. Oke pak gitu. Nah, perjalanan kami pulang itu malam. Nyampe di pos 1 itu malam, kita makan pecel dan lain-lain itu. Ada yang aneh lagi. Waktu ini udah nyampe ya di penitipan motor tadi, kita makan pecel kan. Wah, pesan pecel itu. Si Liana itu, dia setelah makan pecel 1 porsi, dia minta nambah. Bu, saya nambah rawonnya masih ada. Ada. Dia makan rawon. Kita tuh lihat, wah Liana ini gila. Kita bilang gitu kan. Rawon habis, kita kan udah selesai nih, udah ngopi-ngopi, udah makan kan, udah makan pecel tadi, kita ngopi sambil ngerokok. Si Liana ini masih makan rawon selesai, dia minta, bu sotonya ada, bilang gitu, ada mbak gitu, sotonya bu 1 bu, dia pesen soto, dia makan lagi. Aku gini, Liana kesurupan bener, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang, Li, kon kesurupan tadi gitu.
Terus Liana bilang, nah pas dia gini nih, persis kayak yang di Jawa Dwipa dia gini nih. Lu, jangan-jangan masih ngikut, aku bilang gitu. Dia makan soto. Jadi bayangin nih, habis makan pecel, dia pesen rawon, makan soto 3 piring. Setelah makan soto, dia bilang, Bu, minta Indomie yang kare ya, sama telur gitu. Dia pesen gitu. Kita diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa kan. Udah pasti bukan Liana ini. Udah pasti bukan Liana. Dia makan lagi. Habis itu dia pesan es teh. Es teh jumbo 1. Setelah itu minta kopi. Bu, kopi ya. Kopinya nggak usah gula. Iya mbak. Ibunya juga ngerasa aneh. Dia itu sampai manggil suaminya, Pak. Terus bapaknya itu mungkin juga orang yang paham seperti itu ya. Terus dia, suaminya ibu tadi itu, yang warga sekitar situ, dia itu kayak megang sininya Liana gitu. Megang sininya, strut gitu. Terus tiba-tiba Liana itu lemas gini. Lemas terus noleng ini. Mas, pulang jam berapa ini? Udah malam. Dia bilang gitu. Normal lagi gitu loh. Terus bapak ini tadi bilang, udah mas, udah sampai segera pulang aja. Biar mbak ini pulang lagi ke rumahnya gitu loh. Oh enggak pak, akhirnya kita cepet-cepetan itu. Jam 9 malam kita baru keluar dari desa Sumberwatu itu. Kan aku, si Bang Snack kan pulang ke Malang. Naik bis dari Pegadian Purwosari itu, dia naik bis pulang dulu. Aku sendirian lagi. Lah aku juga ngerasa berat lagi gitu loh. Berat lagi, tapi aku gak berani lihat ke belakang. Karirku kan di depan. Udah aku gak berani lihat ke belakang. Sambil jalan. Terus setelah Pandaan, setelah melewati Pandaan itu, aku ngerasa lega gitu loh. Loh kok enteng gitu. Aku merasa, oh mungkin wis turun ini si cewek tadi yang numpang aku gitu. Nah itu, aku sih pengalaman yang paling berkesan lewat jalur Purwosari Arjuna itu, bukan mistisnya yang situs-situs itu, tapi mistisnya cewek ini tadi yang ikut terus gitu loh. Di Liana itu tadi gitu. Ya itu man. Tapi aku masih pingin lagi sih, pingin naik ke Arjuna Purwosari itu karena jalurnya asik dan selalu ada cerita gitu. Aku menarik sekali, kita sekalian belajar sejarah tentang peninggalan-peninggalan masa lalu, nenek moyang kita. Selain itu juga kita merasakan sensasi naik gunung yang berbeda sama jalur-jalur yang lain. Jab menang aja pijer nangis, anakku sing ayu rupane, yen nangis gak ilang ayu.